Halo, selamat bertemu kembali di channel Pekalingsir, tempatnya berbagi tutorial dan informasi pendidikan. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memberikan satu buah informasi terkait pendidikan profesi guru. Nah, seperti apa informasinya? Nah, sebelum lanjut ke informasinya, bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Pekalingsir. Oke, seperti yang dilansir melalui laman ppg.kemdikbud.go.id, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan melaksanakan pendidikan profesi guru di tahun 2022 ini tidak hanya PPG model dalam jabatan saja, tapi Kemendikbud juga membuka PPG melalui model prajabatan. Nah, seperti apa syaratnya? Nah, rekan-rekan bisa simak di sini melalui surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengeluarkan surat yang berisi undangan untuk putra-putri terbaik bangsa yang memiliki minat, bakat, dan panggilan jiwa menjadi guru untuk mengikuti seleksi calon mahasiswa program pendidikan profesi guru prajabatan tahun 2022. Nah, syaratnya di sini bisa rekan-rekan perhatikan, yaitu warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, belum pernah terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Kemudian yang ketiga, berusia paling tinggi 32 tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran. Kemudian yang keempat, memiliki ijazah dengan kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4 atau D4 yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti atau terdata pada basis unit data unit penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri. Kemudian nomor 5, memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK paling rendah 3,0. Keenam, memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani, memiliki surat keterangan berkelakuan baik, memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau NAPSA. Nah, untuk poin 6, 7, dan 8 ini diserahkan pada saat lapor diri. Nah, kemudian yang ke-9, menandatangani fakta integritas, dan yang terakhir mengikuti tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wawancara. Jadi ada 3 tes yang akan rekan-rekan ikuti jika rekan-rekan ikut mendaftar dalam PPG Prajabatan ini. Nah, kemudian yang ke-B, yaitu kuota nasional dan bidang studi PPG Prajabatan tahun 2022. Nah, kuota nasional program PPG Prajabatan tahun 2022 adalah 40.000 mahasiswa, dan bidang studi PPG Prajabatan yang dibuka adalah guru kelas SD, Bahasa Indonesia, Matematika, guru kelas TK, pendidikan luar biasa, pendidikan jasmani dan kesehatan, bahasa Inggris, IPS, IPA, PKN atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, sejarah, ekonomi, biologi, kimia, dan fisika. Jadi ada 15 bidang studi yang dibuka pada PPG Prajabatan tahun 2022 ini. Nah, kemudian yang ke-C, masa perkuliahan dan biaya pendidikan PPG Prajabatan di tahun 2022. Nah, perkuliahan PPG Prajabatan dilaksanakan selama 2 semester dan biaya pendidikan per semester itu sebesar 8.500.000. Nah, calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi dan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 akan memperoleh beasiswa dalam bentuk biaya pendidikan sebesar 17 juta rupiah untuk mengikuti perkuliahan selama 2 semester atau 1 tahun. Nah, jadi di sini biaya perkuliahan untuk PPG Prajabatan itu per semesternya adalah 8.500.000, akan tetapi apabila rekan-rekan lolos seleksi dan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan, rekan-rekan akan memperoleh beasiswa sebesar 17 juta. Jadi kalau dikali 8.500.000 dikali 2,
hasilnya juga 17 juta. Jadi sebenarnya rekan-rekan juga tidak mengeluarkan biaya itu ya. Jadi karena sudah diberikan beasiswa sebesar 17 juta. Nah, kemudian yang tahapan seleksi. Nah, ada 3 tahapan seleksi seperti yang sudah diinformasikan di awal, bahwa yang pertama adalah tahap seleksi administrasi, yaitu proses penyeleksian kelengkapan berkas dan kesesuaian persyaratan administrasi yang dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau SIM PKB. Kemudian yang tahap kedua, tes substantif, yaitu meliputi tes penguasaan bidang dan tes kemampuan dasar literasi dan numerasi yang dilaksanakan secara luring atau offline pada tempat uji kompetensi atau TUK yang ditunjuk. Nah, teknis pelaksanaan tes menggunakan aplikasi Computer Assisted Test atau asesmen nasional berbasis komputer atau CAT ANBK. Kemudian yang ketiga, tahap ketiganya adalah tes wawancara bertujuan untuk menggali lebih dalam kompetensi calon mahasiswa baik profesional dan personal, dilaksanakan secara daring atau online melalui media atau platform virtual meeting. Nah, tahap seleksi bersifat sekuensial, sehingga jika dinyatakan tidak lolos pada salah satu tahap, maka tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, untuk biaya pendaftaran dan seleksi tahap 1 dan 2 sebesar 200.000 ditanggung oleh calon mahasiswa. Nah, kemudian yang ke adalah tata cara pendaftaran dan seleksi. Nah, jadi seperti yang sudah diinformasikan pada tahap 1 itu adalah seleksi administrasi dilakukan melalui SIM PKB. Nah, jadi rekan-rekan untuk melakukan pendaftaran itu dibuka pada tanggal 1 Juni. Jadi mulai 1 Juni pukul 20.00 WIB. Tata cara pendaftarannya sebagai berikut. Nah, calon mahasiswa wajib memiliki alamat pos elektronik atau email yang aktif. Kemudian yang kedua, calon mahasiswa melakukan pendaftaran awal melalui laman ppg.kemdikbud.go.id, kemudian memilih menu daftar PPG Prajabatan tahun 2022. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini di lamannya ini ada daftar PPG Prajabatan. Kita klik di sini nanti. Oke, mungkin nanti di akhir saya akan simulasikan sedikit mengenai untuk memperoleh akun SIM PKB bagi rekan-rekan yang ingin mendaftar PPG Prajabatan. Nah, kemudian yang ketiga, calon mahasiswa membuat akun pendaftaran aplikasi SIM PKB. Pada tahap ini, data NIK akan diverifikasi secara otomatis dan akun berhasil terbentuk jika data calon mahasiswa dinyatakan valid dan memenuhi pada poin bagian A angka 1-3. Jadi angka 1-3 itu adalah warga negara Indonesia, kemudian berusia 32 tahun, belum terdaftar atau tidak terdaftar pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, kemudian yang keempat, pendaftaran lanjutan dengan cara login pada aplikasi SIM PKB dengan menggunakan username dan password yang telah dikirim melalui email. Nah, tahap pendaftaran lanjutan meliputi biodata diri, data kemahasiswaan, bidang studi PPG, data pendukung lainnya seperti pengalaman mengikuti pelatihan, berorganisasi, menjadi sukarelawan dalam bidang pendidikan, melatih atau mengembangkan orang lain, dan hobi. Kemudian pilihan lokasi tempat pelaksanaan tes substantif secara luring. Kemudian mengisi pernyataan esai, mengunggah foto dokumen antara lain foto terbaru berpakaian formal, kemeja putih dan berdasi, dan berlatar belakang warna biru. Ukuran file maksimal 1 MB. Kemudian yang kedua, fakta integritas yang telah ditandatangani di atas materai 10.000. Kemudian yang ketiga, bagi calon mahasiswa lulusan luar negeri mengunggah SK penyetaraan ijazah luar negeri dan transkrip asli dari perguruan tinggi asal. Kemudian yang kelima, verifikasi data IPK dan linearitas program studi S1 D4 dengan bidang studi PPG yang dipilih dilakukan secara sistem. Dan jika dinyatakan valid linear, maka wajib mengisi pernyataan esai pada angka 4.F. Dan jika tidak valid atau tidak linear, maka proses pendaftaran tidak bisa dilanjutkan. Kemudian yang keenam, calon mahasiswa melakukan pembayaran biaya untuk mengikuti tes substantif setelah semua data administrasi dinyatakan memenuhi syarat.
Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai petunjuk yang tertera pada aplikasi SIM PKB. Nah, pembayaran yang terverifikasi berhasil akan lanjut untuk proses penempatan lokasi untuk tes substantif. Kemudian calon mahasiswa mencetak kartu tes substantif melalui aplikasi SIM PKB pada masa cetak kartu tes. Pada kartu tes akan tertera jadwal dan lokasi untuk mengikuti tes substantif secara daring. Kemudian yang ke-8, calon mahasiswa mengikuti tes substantif. Kemudian yang ke-9, pengumuman hasil tes substantif dapat dilihat pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. Kemudian calon mahasiswa dapat informasi jadwal tes wawancara pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. Kemudian 11, calon mahasiswa mengikuti tes wawancara secara daring menggunakan ruang pertemuan virtual yang disediakan. Yang ke-12, pengumuman hasil tes wawancara dapat dilihat pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. Kemudian calon mahasiswa yang dinyatakan lulus tes wawancara akan diproses untuk penempatan ke perguruan tinggi sesuai dengan bidang studi PPG yang dipilih. Kemudian yang ke-14, calon mahasiswa menginformasi kesediaan mengikuti PPG prajabatan di perguruan tinggi yang ditentukan pada aplikasi SIM PKB sesuai dengan jadwal masa konfirmasi. Yang ke-15, Direktorat Jenderal GTK akan menetapkan mahasiswa PPG prajabatan tahun 2022 sesuai kuota nasional bidang studi yang dibuka. Nah, di sini ada lampiran jadwal pelaksanaan seleksi calon mahasiswa PPG prajabatan tahun 2022. Jadi untuk masa pendaftaran seleksi calon mahasiswanya itu dari 1 sampai 30 Juni. Nah, untuk yang lulusan luar negeri dari tanggal 1 sampai dengan 25 Juni 2022. Nah, di sini juga disediakan webinar yaitu pada tanggal 6 Juni ya. Jadi rekan-rekan bisa pantau. Nah, kemudian masa pembayaran biaya pendaftaran itu tanggal 20 sampai dengan 30 Juni. Nah, di sini sudah tertera semua informasi penanggalannya atau waktunya. Jadi rekan-rekan bisa pantau di laman ppg.kemdikbud.go.id. Untuk jadwal ini sewaktu-waktu bisa berubah atau disesuaikan. Nah, jadi rekan-rekan wajib selalu memantau di laman ppg.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian yang terakhir, ketentuan lainnya, calon mahasiswa diharapkan memberikan data dengan benar. Jika ditemukan data yang tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, Ditjen GTK berhak memberikan status diskualifikasi. Kemudian Ditjen GTK hanya akan memproses data calon mahasiswa untuk proses lebih lanjut bagi yang telah melengkapi seluruh data yang dipersyaratkan dan telah berhasil melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Nah, kemudian seluruh biaya transportasi, akomodasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi selama mengikuti seleksi ditanggung oleh calon mahasiswa. 4. Setiap perkembangan informasi penyelenggaraan seleksi calon mahasiswa PPG prajabatan tahun 2022 dapat diakses pada laman ppg.kemdikbud.go.id. Dan segala kerugian akibat kelalaian tidak mengikuti ketentuan perkembangan informasi menjadi tanggung jawab calon mahasiswa. Keputusan hasil seleksi yang ditetapkan oleh Ditjen GTK bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Jakarta, 1 Juni 2022, Direktorat Jenderal Irwan Syarif. Nah, jadi seperti itu informasinya untuk rekan-rekan yang memenuhi persyaratan yang sudah disampaikan untuk bisa mengikuti PPG atau pendidikan profesi guru dalam model prajabatan. Nah, untuk itu rekan-rekan apabila tertarik atau berminat silakan lakukan pendaftaran di laman ppg.kemdikbud.go.id dengan cara mengklik daftar PPG prajabatan. Nah, jadi kesempatan ini sangat langka karena sebenarnya rekan-rekan sudah diberikan beasiswa 17 juta itu untuk mengcover seluruh biaya perkuliahan selama mengikuti pendidikan profesi guru. Jadi rekan-rekan tidak akan dikenakan biaya
terkecuali untuk biaya pendaftaran serta biaya pribadi lainnya ya. Nah, untuk cara memperoleh akun SIM PKB, karena rekan-rekan yang akan mengikuti ini belum terdata di Dapodik sehingga otomatis belum memiliki akun di SIM PKB. Nah, untuk memperoleh SIM PKB, rekan-rekan tinggal klik daftar PPG Prajabatan di sini. Nah, seperti ini saya contohkan. Nah, maka rekan-rekan akan diarahkan ke laman ppg prajab.simpkb.id/pendaftaran. Nah, sekarang rekan-rekan diminta untuk memilih peran, yaitu daftar sebagai peserta program pendidikan profesi guru. Nah, kemudian kita klik saja. Nah, di sini rekan-rekan akan diminta untuk memasukkan alamat surel Anda yang aktif untuk melanjutkan tahap berikut. Kemudian rekan-rekan silakan masukkan saja alamat emailnya. Kalau sudah, kemudian klik saya bukan robot. Kalau sudah, nanti klik selanjutnya. Nah, seperti informasi di awal, apabila nanti data rekan-rekan akan terverifikasi untuk poin 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah WNI, kemudian yang kedua adalah belum terdaftar di Dapodik, dan yang ketiga adalah berusia paling maksimal 32 tahun. Nanti otomatis akan diberikan akun SIM PKB. Nah, mungkin seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk lebih lengkap atau lebih jelasnya, rekan-rekan bisa akses web ppg.kemdikbud.go.id untuk mengetahui informasi ini lebih detail lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila video ini bermanfaat, silakan klik like, share, dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Pokawinsil. Oke, sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.